Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official dan tentunya kabar hari ini sehat selalu dan masih sama keluarga semuanya. Minal aizin wal faizin semuanya ya teman-teman. Jadi untuk video yang kita tonton kali ini adalah inilah momen-momen lucu saat sholat Id ataupun sholat Idul Fitri, dan khutbahnya masih tetap argumennya itu adalah tentang Pilpres 2024. Oke, bagaimana videonya? Mari kita tonton kembali videonya. Nah, ini sudah ada. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Mari kita tonton videonya. Let's go. Viral video jamaah sholat Id di Jogja membubarkan diri sebelum waktunya. Peristiwa ini diunggah IG terang_media, 11 April 2024. Dalam tayangan, terlihat jamaah yang terdiri dari pria dan wanita meninggalkan tempatnya semula. Hal ini lantaran ceramah khotib pasca sholat Id syarat dengan pembahasan politik. Dijelaskan kejadian ini berlangsung di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Indonesia, ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, justru itu dimulai dari. Nah, sampai bubar semua. Jadi khotibnya itu masih berpidato, teman-teman. Oke, kita tonton kembali videonya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurangga dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya salah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita menunggu proses peradilan yang begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar. Tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka harus salah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun.
wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu mulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang Viral rekaman yang memperlihatkan jemaah meninggalkan lokasi sholat Idul Fitri di Bantul, Yogyakarta pada 10 April 2024. Respons walkout ini dikarenakan materi khotbah Khatib berbau politik hingga cenderung provokasi. Khatib menyebut Presiden Jokowi telah melakukan kecurangan di pemilu 2024. Perilaku Khatib ini sontak direspons negatif oleh jemaah. Satu persatu peserta sholat Idul Fitri berdiri dan memilih meninggalkan lapangan di saat khotib masih berbicara. Ditelusuri Tribun Medan, khotbah khotib tersebut telah melanggar surat edaran Kemenak Bantul yang di poin kelima menegaskan materi khotbah harus menjunjung persatuan dan tak bermuatan politik praktis. Materi tersebut juga sudah melanggar surat edaran Kementerian Agama nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku. Nah, itu teman-teman ya, masih berpidato dan argumennya pun masih tetap Pilpres 2024. Makanya untuk jamaah yang di belakang itu sudah pulang semua teman-teman. Oke, kita tonton kembali. Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurang. Viral video jamaah sholat Id di Jogja membubarkan diri sebelum waktunya. Peristiwa ini diunggah IG Terang_Media, 11 April 2024. Dalam tayangan, terlihat jamaah yang terdiri dari pria dan wanita meninggalkan tempatnya semula. Hal ini lantaran ceramah khotib pasca sholat Id syarat dengan pembahasan politik. Dijelaskan kejadian ini berlangsung di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi videonya sangat mengejutkan. Oke, dan ini menurut pendapat dari warga teman-teman ya tentang surat Id baru saja yang kita lihat. Jadi apa pendapatnya kita tonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Let's go, kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, gara-gara khotib sholat Idul Fitri ya, isi khutbahnya tentang kecurangan pemilu, jamaah ramai-ramai pulang ya, ngacir ya. Ini unik ini khotibnya ini ya. Kalau kita lihat ya para pemirsa ya, kenapa harus temanya kecurangan pemilu ya kan? Padahal masih banyak tema-tema yang lain. Nah, kalau kita berbicara kecurangan pemilu kan masih di sidang di MK. Biar MK yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan atau kita yang menilai ini pemilu curang atau tidak. Karena ada MK. Ini semua saksi sedang diperiksa, lagi disidangkan, bukti-bukti semuanya dihadirkan, disajikan. Ya sudahlah, tunggu saja keputusan MK bagaimana. Kalau MK bilang curang berarti memang curang, kalau enggak ya enggak. Ya.
Jadi si khotib ini nggak usah sok-sok menilai pemilu ya, curang dan segala macam ya. Ini akibat menonton medsos tanpa ada filter-filter ya. Kalau kita berbicara tentang tema khutbah Idul Fitri itu kan banyak sekali ya. Itu kitab Sahih Bukhari aja hadisnya ribuan ya. Pakai satu saja banyak, bisa jadi ribuan judul itu ya. Kitab Sahih Muslim ya, bisa jadi ribuan tema itu ya. Tinggal ambil satu hadis kita pakai kan bisa. Banyak sekali tema. Bahkan di era modern seperti sekarang ini para pemirsa ya, di WA itu kita nggak minta, di grup-grup itu disebar ini teks khutbah Idul Fitri, tinggal download ke print ya. Kalau nggak mau keluar duit, minta temennya yang ngeprint ya. Kalau nggak mau repot ya kan, atau ke tukang fotokopi minta print kan bayar ya. Paling satu lembar berapa? 1.000 ya. Paling 5 lembar 5.000 selesai. Amplopnya dapat ya 500 ya. Modal 5.000 dapatnya 500. Ini berapa persen cuannya ya? Oke. Seolah-olah tidak ada materi lain atau tema lain kok membahas tentang kecurangan pemilu ya, padahal tema bagaimana kita mempersiapkan diri kita yang sesungguhnya itu 11 bulan setelah Ramadan itu sangat penting. Padahal orang lupa ibadahnya hanya bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kembali ke setelan pabrik. Nah, itu seharusnya diingatkan kepada jamaah gitu ya. Ngapain bahas politik ya, kalau sudah kalah ya ikhlaskanlah ya, kalah aja. Kecuali memang ada kelompok-kelompok aliran-aliran yang transnasional ya, yang memang tujuannya menjelek-jelekan pemerintah, siapa saja presidennya. Nah, bisa nanti para pemirsa amati. Sekarang yang dijelek-jelekan Pak Joko Widodo misalnya sebagai presiden ya. Nanti presidennya misalnya jadi ya, insya Allah jadi adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Nanti juga dijelek-jelekan. Karena aliran-aliran kelompok transnasional ini adalah tujuannya adalah menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, nanti dia ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pemerintah, baru ideologinya masuk. Nanti dia masukkan khilafah, ya kan? Dia masukkan nanti At-Tamkin, ya seperti partai Ikhwan Muslimin di Mesir itu ya, penguasaan terhadap pemerintahan dan segala macam. Ya, yang sifatnya sempit, parsial agama, ya itu bisa. Ya, aliran transnasional itu kan gitu. Ya, dua itu cirinya. Ya. Nanti kalau ketika masyarakat sudah nggak percaya lagi sama pemerintah, baru dia masuk ya, memasukkan, diselipkan ideologi kelompoknya. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sebagai masyarakat, harus cerdas ya, sebagai masyarakat harus kritis. Benar itu, kalau ada khotibnya sudah ngomong politik, jamaah tinggalkan. Ya, kan sholatnya sudah. Sholatnya sudah, kecuali kalau khutbah Jumat, ini bahaya ya, karena kalau kita meninggalkan ya silakan cari masjid lain yang belum mulai sholat Jumat dan khutbahnya ya. Nah, kalau sholat Idul Fitri kan sudah sholat ya, khutbahnya tinggalin ya. Kalau yang khotibnya bicara politik, kayak nggak ada materi lain aja ya, kayak nggak ada materi lain. Banyak sekali materi yang lain ya. Kalau mau ngomong tentang politik seperti itu ya pas demo lah di jalan itu ya, boleh, nggak apa-apa, bukan pas momennya khutbah Idul Fitri. Tapi alasan mereka, umat Islam kalau nggak melek politik akan dibohongi terus. Siapa bilang umat Islam nggak melek politik? Ya melek, cuma mereka tahu, para jamaah tuh tahu tempatnya itu di mana. Ya, tempatnya itu nggak pas kalau khutbah Idul Fitri. Ya, ada tempatnya masing-masing kok. Ya, kita berbicara politik seolah-olah kita nih buta politik, nanti dibohongi ya, menjadi yang kayak kerbau dicocok hidungnya, terus akhirnya kita kalah, tertindas dan segala macam. Itu kan argumen-argumen Anda saja ya kan. Seolah-olah kita nggak ngerti politik, hanya kamu yang paling paham politik, si paling paham politik. Ya enggak juga. ya kita ya paham, cuma apakah kita harus mengeluarkan kepahaman kita tentang politik itu di mana-mana, di medsos, di status Facebook ya kan, di khutbah Idul Fitri, nanti siang nih khutbah Jumat, nanti khutbah Jumat ya, nanti ceramah habis maghrib di ceramah, nanti ketemu orang lebaran yang dibahas pemilu curang, ya kayak nggak ada bahasan lain aja. Ya, jadi ini kejadiannya ya, sholat Idul Fitri
ya kalau kita lihat memang harusnya diisi dengan ceramah refleksi Ramadan, Lebaran, Syawal, yang mengingatkan orang puasa Syawal dan segala macam di Bantul ya. Nah ini dibagikan oleh sebuah akun media sosial viral ya, jamaah yang mengikuti sholat Idul Fitri di Bantul di lapangan Tamanan Bantul meninggalkan lokasi gara-gara khotib ceramah soal politik ya. Nah itu tadi teman-teman, videonya sudah habis, dan itu tadi sangat mengejutkan bahwa sholat id kemarin di Jogja itu sangat mengejutkan kita semua. Ada sholat id berjamaah dan khotibnya membacakan argumen tentang Pilpres 2024. Oke, dan mungkin menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Panjangnya official. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.